Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita tafsir, kita sampai di tafsir surat Al-Insyiqaq, sampai di firman Allah Azza wa Jal, latarkabunna tobakon an tobak. Pasti kalian akan bertahap dengan tahapan-tahapan. Di keadaan manusia itu, kata Syekh, akan bertingkat atau bertahap dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Wa huwa yakni annal ahwal tatagayyaru, bahwa keadaan manusia itu tatagayyar, berubah-ubah. Fayashmulu, perubahan itu mencakup ahwalaz zaman. Pertama, keadaan zaman, waktu yang ada pada diri kita. Yang kedua, wa ahlal makan, keadaan tempat yang kita tempati. Wa ahlul abdan, yang ketiga keadaan badan. Yang keempat, wa ahwalal qulub, keadaan hati. Yang pertama, keadaan zaman, tatanaqalu, keadaan zaman itu berpindah-pindah. Allah berfirman, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Hari-hari ini kami buat berganti-ganti pada manusia. Maksudnya berganti-ganti, kata beliau, fayaumun, suatu hari, yakunu fihi surur. Suatu hari dia keadaannya sangat menggembirakan. Surur, senang. Wal insyirah, dadanya lapang. Wal imbisatun nafsi, jiwanya lega, ceria, senang, bahagia. Wa yaumun akhar, tapi di hari lain, yakunu bil akas, sebaliknya. Ini dimaksud perubahan keadaan zaman yang kita alami itu berganti-ganti, tidak dalam satu keadaan. Hatta innal insan la yash'uru, atau la yash'ura, sampai manusia itu menyadari ini, perubahan-perubahan, kemarin gembira, kemarin bahagia, sekarang kok rasanya sebaliknya, sedih, sumpek. Nah, bihada min ghairi an yakuna hunaka sababun maklum. Perubahan itu dirasakan oleh manusia tanpa diketahui sebabnya. Tanpa diketahui sebabnya, tapi perasaan itu begitu keadaannya. Nah, wa hadza syai'un, ini perkara ini ya'rifuhu diketahui, disadari, dirasakan kullu wahidin oleh masing-masing orang binafsihi. Tasbihul yaum farhan masruran, pagi hari dia bangun kondisi ceria, senang. Tapi di hari kedua sebaliknya, bangun kondisi sumpek, sedih. Biduni sababin, tanpa sebab. Nah, ini merupakan takdir ya, yang seperti Allah katakan tadi, kami akan menjadikan keadaan manusia itu ganti-ganti. Kalau tempat, yang kedua pergantian keadaan tempat.
Demikian juga yanzilul insanu ala hadzal yaum manzilan. Ya tempat kita juga merasakan, mengalami. Tadi pagi di rumah, sekarang sudah di masjid. Nah, sekarang di rumah anak, besok di rumah mantu, sekarang di rumah sendiri, kayak gitu. Sampai kata beliau, ila antantahi bihi al-manazil fil akhirah. Baru berhenti pergantian-pergantian itu kalau sudah masuk di alam akhirat, yaitu alam kubur. Tapi kalau selama belum masuk di alam kubur, pasti orang itu berganti-ganti di rumahnya sekian hari, pindah lagi ke rumah yang lain, pindah sekian hari. Di sini kata beliau, mu'aqqatatun. Mu'aqqatatun artinya berwaktu-waktu. Yang ketiga, al-abdan, keadaan badan. Keadaan badan itu juga bertahap. Dari mulai segumpal darah, sebelum darah itu malah air yang hina. Mimma immahin. Nah, Allah jadikan manusia itu wa bada'al khalqal insan tsumma ja'ala naslahu sulalatan mimma immahin. Kemudian Allah jadikan manusia itu asalnya dari, kalau awalnya dari tanah, tapi keturunan Nabi Adam dari air yang hina. Kemudian jadi darah, kemudian menggumpal, kemudian jadi daging, kemudian menggantung, kemudian jatuh lagi jadi mudghah, dan seterusnya jadi janin. Demikian juga keadaan fisiknya. Allah katakan, Allahul ladzi khalaqakum. Allah yang menjadikan kalian. Min dha'fin, asalnya kondisi lemah. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian Allah jadikan orang itu kuat. Penciptaan kalian kuat. Masa remaja sampai 40, puncak-puncaknya. Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa. Kemudian menurun 40 ke atas, mulai menurun lagi. Setelah kuat, kata Allah, dha'fa, lemah lagi. Wa syaibah, kemudian menjadi syaibah, menjadi kakek, nenek. Yahluku ma yasha, Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki, wa huwal alimul qadir. Nah, yang keempat, yang 1 sampai 3 itu sudah dibaca dulu, tinggal mengulang. Yang keempat, kata Syekh, halul qulub, tentang keadaan hati. Keadaan hati ini yang harus kita benar-benar curahkan perhatian, prioritaskan perhatian ke sini, keadaan hati. Karena ini keadaan manusia nanti di hadapan Allah tergantung keadaan hatinya. Wa ma adraka ma ahwalul qulub. Tahukah kalian bagaimana perubahan hati itu? Ahwalul qulub, keadaan hati itu, kata beliau, hiyan nikmah. Keadaan hati itu akan berganti-ganti dari nikmat, wahyan nikmah. Ganti-ganti, awalnya nikmah bisa jadi nikmah. Nikmah itu lawan dari nikmah. Keadaan hati. Al-qulubu, hati itu, kullu qulubi bani Adam, setiap hati bani Adam. Nah, min baini usbu'aini. Itu berada di antara jari-jari Allah. Min asabi'ir rahman, dari jari-jari ar-Rahman. Yuqallibuhu kaifa yasha. Allah rubah-rubah
Allah ganti-ganti bagaimana Allah menghendakinya. Bergantinya antara ini, nikmat dan nikmah. Nah, ini hadis yang menerangkan bahwa hati manusia itu berada di antara jari-jari Allah. Fa in syaa, kalau Allah menghendaki, azaghahu, Allah sesatkan, Allah nyimpang, Allah simpangkan, nyeleweng. Wa in syaa, kalau Allah menghendaki, hadahu, Allah beri hidayah. Nah, itu kebergantiannya antara zagha dan hada. Berada di atas. Kalau orang itu tidak berada di atas hidayah, pasti berada di atas penyimpangan. Kalau di atas hidayah itu nikmat, lawannya adalah nikmah. Dari itu maka karena hati itu selalu berganti-ganti, Rasulullah mengajari untuk berdoa, minta kepada Allah agar tidak sampai berpindah atau berubah ke ini, ke nikmah. Walamma haddatsan Nabi alaihi salatu wassalam fi hadzal hadis, qala, demikian juga Rasulullah menjelaskan tentang kondisi hati itu, bahwa kondisi hati itu seperti itu, ganti-ganti. Maka Rasul mengajarkan doanya, Allahumma muqallibul qulub. Allahumma muqallibal qulub. Ya Allah yang membolak-balikkan hati. Sabit qalbi ala dinika. Kokohkan hatiku di atas agamamu. Kadang semangat beribadah, kadang malas. Itu selalu begitu Bani Adam. Fal qulubu laha ahwalun. Maka hati itu mempunyai keadaan-keadaan ajibatun yang mengagumkan, yang menakjubkan. Keadaan hati itu. Taratan yata'allaqul qulbu, yata'allaqul qalbu bidunya. Kadang hati itu bergantung, terikat dengan dunia, senang pada dunia. Wa taratan yata'allaqu bisyai'in minad dunya. Ini kalau yang pertama tadi senangnya pol. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, ya. Dan kata Allah, dan kalian mencintai harta dengan kecintaan yang sangat. Nah, kalau cinta sangat itu dicela dalam banyak ayat. Kalau cinta saja itu tidak. Tapi hati itu kadang menyeluruh, seluruh hati bergantung ke dunia. Wataratan yata'allaqu bisyai'in minad dunya. Kadang enggak begitu cinta kepada dunia. Enggak begitu bergantung kepada dunia. Karena nanti orangnya itu akan menghabiskan dengan mengikuti kondisi hati. Ada yang sibuk ngurus dunia sampai enggak sempat mengurus agamanya. Ada yang sibuk tapi ya sih sempat, dan seterusnya. Taratan yata'allaqu bil mal, ada kalanya orang hatinya itu bergantung dengan harta. Kalau ini dunia lebih umum ya. Kalau harta, dunia itu umum, diantaranya wanita kayak gitu. Selain akhiratlah dunia. Kadang-kala tergantung dengan harta, apalah mobil misalnya. Wa yakunul mal, sehingga dia jadikan harta itu akbaru hammihi, paling besarnya keinginannya. Nah, ini yang dicela dalam banyak ayat dan hadis. Nah, Rasulullah mengajarkan doa, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, jangan kau jadikan dunia itu paling tingginya keinginan kami. Wa mablagha ilmina, dan puncak tertingginya ilmu kami. Taratan yata'allaqu bin nisa.
kadang hatinya bergantung dengan wanita. Sampai dia diatur oleh wanitanya. Ada hadis, halakatir rijalu binasalah laki-laki idza ata'atin nisa. Nah, kalau mentaati wanita dalam segala hal. Karena wanita itu akalnya kurang, agamanya kurang, dominannya di nafsu. Nah, taratan yata'allaku bin nisa'i wa takunun nisa'u akbaru hammihi. Sehingga yang jadi pikiran wanita saja paling tingginya keinginannya. Sehingga disebut hidung belang, sudah punya istri, masih tidak menundukkan pandangannya. Itu hatinya memang kayak gitu. Dan semua ini termasuk penyakit ya. Penyakit hati. Mulai apa? Cinta dunia, cinta sebagian dunia, cinta harta. Lebih mendahulukan dunia. Tarotan kadangkala ya ta'allaqu bil kusur wal manazil bil manazili. Kadang orang itu hatinya bergantung dengan kusur. Kusur itu istana-istana, villa-villa. Nah, sehingga sibuknya ngurusi villa, harta, rumah-rumah, manazil itu rumah-rumah. Ya wa yakunu dzalika akbaru hammihi, dan dijadikan urusan rumah itu paling tingginya keinginannya. Ingin bangun istana sana, di wisma sana. Taratan yata'allaku bil makrubat wasayyarat. Ada kalanya hati manusia itu bergantung dengan markubat. Markubat kendaraan. Wasayyarat mobil-mobil. Yakunu dzalika akbaru hammihi, sehingga menjadikan urusan mobil itu paling kesukaannya. Kan ada istilah punya mobil sejauh mata memandang ya. Apa kolektor? Kolektor apa? Mobil, ada kolektor rumah, ada kolektor wanita. Nah, itu semua kondisi hati manusia. Kata beliau tadi apa? Ajibah. Kondisi hati manusia itu ajibah, itu memang mengagumkan, mengherankan. Taratan yakunu ma'allah. Ini yang terbaik ini ya. Ada kalanya hati itu bersama Allah. Dan semoga kita termasuk golongan ini golongan terbaik. Jadi di hati itu Allah saja. Daiman ma'allah. Selalu bersama Allah. Ya ta'allaku billahi subhanahu wa ta'ala. Hatinya selalu bergantung kepada Allah. Allah itu hadir di hatinya dalam segala keadaannya. Dan itu paling tenangnya orang. Allah berfirman, alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman itu hatinya tenang dengan zikrullah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan zikrullah bersama Allah, hati itu menjadi tenang. Nah, kalau ini bukan penyakit, ya. Apa ini namanya kalau lawannya penyakit? Apa? Penawarnya. Kalau penawar itu berarti dia sudah sakit, kemudian dikasih ini. Tapi juga bisa, karena Al-Quran itu juga syifa, obat. Tapi ini bukan hanya sekedar penawar, ini nutrisi asli, protein hati, nutrisi asli, gizinya asli, makanan terbaiknya yang terbaik di hati itu ini. Apa? Bersama Allah. Jadi untuk bersama Allah harus mempelajari Allah terutama. Melalui tafsir-tafsirnya seperti ini. Melalui Asmaul Husna.
nama dan sifat Allah. Al-Imam Al-Baihaqi punya kitab Asma' wa Sifat, 2 jilid besar tebal-tebal. Itu bahas itu, tujuannya ke sini. Kalau dipelajari itu akan mengantarkan manusia kepada kondisi terbaik. Apa kondisi terbaik? Ini tadi, daiman ma'allah. Wa yara, orang yang selalu bersama Allah, dia menganggap anna dunia, bahwa sesungguhnya dunia itu kullaha, semuanya, wasilatun ila ibadatillah. Itu hanya wasilah. Apa wasilah? Pengantar atau ya pengantar. Sarana. Nah, jadi dunia itu kalau orang bersama Allah itu sarana kepada Allah. Artinya seluruh rizki yang Allah berikan berupa dunia itu, kalau orangnya cerdas, itu dilihat nilai ibadahnya, dilihat nilai akhiratnya. Kira-kira manfaat akhiratnya apa? Kalau nggak ada manfaat akhiratnya, dia mundur. Ini yang disebut dengan zuhud. Sehingga orang zuhud itu bukan orang yang makan di sampah-sampah, bajunya nggak pernah dicuci, nah, jarang mandi. Siapa orang ini? Zuhud. Nah, bukan itu zuhud. Zuhud itu orang yang tidak terikat, orang yang meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaat di akhirat. Itu namanya zuhud. Sehingga bisa menimpa orang terkaya seperti Nabi Sulaiman. Itu orang paling zuhud pada masanya. Di antara contohnya, beliau pernah lagi asik sama kendaraan terbaiknya ketika itu. Apa? Kuda. Qadarullah karena asiknya sampai salat asar tertunda. Nah, maka karena kemudian diyakini oleh Nabi Sulaiman bahwa kuda ini yang menyebabkan saya telat sholat asar. Maka itu ditinggal, dibunuh semua, disembelih semua kudanya itu. Padahal kendaraan terbaik. Kemudian oleh Allah, karena Allah, ikhlas karena Allah, karena telah menghalangi hubungannya dengan Allah, ibadahnya terganggu, dengan itu Allah ganti dengan yang lebih baik. Diganti apa? Angin. Nah, angin sudah nggak usah merawat, sudah. Tinggal mau kemana diantar langsung. Dan tidak ada yang seperti Nabi Sulaiman sebelumnya dan setelahnya. Nah, jadi ini kaidahnya, mendudukkan dunia itu boleh. Orang itu punya harta sebanyak-banyaknya boleh. Tapi tadi pembelanjaannya jangan sampai tidak ada manfaat di akhiratnya. Sehingga kata Al-Imam Ibnul Qayyim, kemungkinan dunia itu 2. Pertama, minnah. Disebut minnah. Minnah itu kalau tadi setiap yang dibelanjakan itu membawa manfaat, memberi pahala. Kalau tidak, itu nanti sebaliknya. Tadi disebut nikmah, ya. Kan kemudiannya nikmah atau nikmah. Nikmah itu membawa pahala, membawa kebaikan. Nikmah itu sebaliknya. Kalau kata Ibnul Qayyim, kalau tidak menjadi minnah, itu menjadi hujjah. Hujjah itu kalau kita artikan bumerang. Malah menjauhkan kita dari Allah, menjauhkan kita dari ibadah. Kemana? Enggak taklim, sibuk. Kan itu dunia. Mestinya kalau menurut kaidah kaidah yang diajarkan Allah dan Rasulnya, makin banyak hartanya, makin rajin mestinya ya. Toh hartanya, ngajinya itu tidak akan mengurangi rizkinya. Nah, ini kaidahnya. Orang yang selalu bersama Allah menjadikan dunia itu wasilah, perantara menuju ibadah kepada Allah. Wa ila ta'atillah, perantara menuju ketaatan kepada Allah. Boleh beli baju baru, uangnya banyak. Bagus. Tahu apa ini? Jumatan. Ya, Pak, Jumatan pakai baju terbaru. Ulama-ulama salaf memang seperti itu.
Bahkan sebagian ulama mencela bagi orang kaya. Pakaiannya niru orang-orang yang miskin. Lusuh, nggak dikasih minyak wangi. Nah, yang paling murah. Artinya orang kaya itu dibolehkan beli pakaian termahal. Untuk apa nih beli baju mahal-mahal? Ini untuk ibadah kepada Allah. Dan sesuai dengan rezeki yang Allah karuniakan padanya. Fayastahtimud dunya, sehingga dia akan bisa menguasai dunia. Nah, akan menguasai dunia. Tapi kalau sebaliknya atur oleh dunia. Li'annaha huliqat lahu, karena dia dicipta, karena dunia itu diciptakan lahu, untuknya, untuk dia, untuk kita, untuk manusia. Wala yastahdimuhu ad-dunya, dan dia tidak diatur, tidak dikendalikan, tidak dikuasai oleh dunia. Dari sini sudah terbalik ya keadaan manusia ketika tidak kondisi manusia hatinya tidak bersama Allah. Nah, wa ashabud dunya, adapun ashabud dunya, apa artinya ashab? Sahib sama dia. Ashab ini jamak dari sahib. Antum kan punya sahib ya, sahabat ya. Sahabat kemana-mana, ashab ini jamaknya. Kalau ashabud dunya apa? Temannya dunia. Wa ashabud dunya hum alladzi yahdimunaha. Kalau ashabud dunya, maka mereka itulah yang dikendalikan. Humul ladzina tabi'u anfusahum fi tahsiliha. Dialah yang selalu mengikuti kemana maunya dunia ini. Nah, untuk memburu ya, diburu. Diikuti, saya di Surabaya berangkat ke sana. Ditinggal keluarganya. Sampai Surabaya, saya tuh sampai Surabaya ini. Oh, saya lagi sudah di Jakarta, ke sana lagi. Kayak gitu. Kalau ingin tahu lebih jelas diurai oleh beliau Al-Imam Ibnu Qayyim di Ighatsatul Lahafan. Nah, karena ini orang asalnya penyakit ini, ya. Penyakit dunia. Kalau orangnya tidak penyakitan, hatinya tadi bersama Allah, selalu orangnya tenang, nggak kubuan kayak gitu. Lakin ashabul akhirah, ini sebaliknya. Jadi orang itu ada ashabul dunia, ada ashabul akhirah. Semoga kita tergolong yang kedua ini yang terbaik. Apa? Ashabul akhirah. Kalau bahasa lainnya abnaul akhirah. Anaknya akhirat dan anaknya dunia. Adapun ashabul akhirah humul ladzi istahdimud dunya, dialah yang bisa menguasai dunia. Wa khatamathu dunya, maka dunia akan tunduk padanya. Sebaliknya, dunia itu yang akan tunduk padanya. Akan mengikuti kemana orang ini pergi. Dunia itu membuntutinya, dan dia membuntuti kondisi tunduk. Terserah apa yang dimaukan oleh tuannya. Siapa tuannya dunia itu? Ashabul akhirah. Walidzalika la ya'khudunaha, sehingga ashabud dunia ini ketika bekerja, la ya'khudunaha, dia tidak mengambil dunia itu illa antari kiridallah, kecuali dengan cara yang diridhoi oleh Allah. Enggak sampai apa, ngemplang, korupsi, nipu,
Enggak. Cara-cara yang tidak diridhoi oleh Allah ditinggalkan. Masih sedikit, sana banyak, tapi dengan menipu. Enggak berani. Wala yasrifunaha, dan dia tidak membelanjakan hartanya illa fi ridallah azza wajal, kecuali di jalan yang diridhoi oleh Allah. Dan ini yang disebut syukur juga. Begitu perbuatan ashabul akhirah. Fayastahdimunaha, maka orang ashabul akhirah itu menggunakan dunia, menguasai dunia. Karena kalau ashabul dunia, dia dikuasai dunia. Nah, maka dia menguasainya ahdan wasorfan, baik ketika mengambil, ketika mencari dunia, maupun ketika membelanjakan. Mengambilnya di jalan yang diridhoi oleh Allah, membelanjakannya di jalan yang Allah ridhoi. Lakin ashabud dunya, tapi kalau ashabud dunya, alladzina tabi'u biha, dialah yang ikut, ya, yang ikut kepada kemauan dunia. Kayaknya beliau ini mau kok diulang, tadi di atas sudah disebut. Kenapa diulang? Ingin menjelaskan lebih rinci agar kita lebih hati-hati. Saharu apa? Melekan malam. Bikin banyak ya kue, apalagi kue basah itu. Saharu al-layali, dia melek malam. Apa? Melek malam apa bahasa Indonesianya? Begadang. Hah? Begadang waktu malam. Kalau begadang kan jalan-jalan, enggak. Ini melek waktu malam, urusannya bungkus apa, bikin apa. Pagi sudah berangkat, pagi-pagi berangkat, sore, siang belanja sampai sore, malam semalam begitu. Walaupun di kampung cari dagangan itu juga saharu. Yuraji'una dafatir. Kemudian dia murojaah. Yuraji'un itu murojaah. Murojaah itu diulang-ulang bukanya. Dafatir jamak dari buku tulis. Catatan tadi, catatan. Nanti Pak Hadi berapa, di sana berapa, itu catatannya. Itu dafatir, dibuka lagi. Pagi buka, malam buka, siang buka, sore buka. Wa yuraji'u sikat. Kendalanya apa, itu dipelajari. Yuraji'unal musarrafat atau masrufat. Dia murojaah lagi murojaah. Waktunya habis murojaah. Masrufat. Kemana tadi sirkulasinya kemana? Nah, kue yang semalam dibuat itu. Semalam enggak tidur. Nah, dapatnya banyak. Sehingga pelanggannya banyak. Titik-titiknya banyak. Siapa tadi dititipkan Pak Adi berapa, titipkan sana berapa, titipkan yang sana berapa. Nah, yuraji'una, kok banyak murojaahnya ini. Yuraji'una, mereka murojaah al-madfu'at. Penghalangnya yang ini kok gampang bau ini. Nah, kenapa ini dimurojaah, dipelajari lagi. Yuraji'una ma akhadhu wa ma sarafu. Kemudian dia murojaah nanti belanja apa. Yang mau dibelanjakan apa setelah. Banyak ya kitabnya murojaah. Kalau ahli akhirat mungkin yang di murojaah hafalannya, hadisnya, ya, catatan ilmunya. Wa ma sarafu, dan belanjanya apa. Anak, istri, minta apa. Murojaah. Haula'i fil haqiqati, mereka ini hakikatnya istahzamathum ad-dunya. Dia sedang dikendalikan oleh dunia. Dininak bobokkan, ya, dibuat asik, senang di situ. Walam yastahdimuha, dia bukan penguasa
bukan orang yang menguasai dunia. Yang baik yang mana? Yang menguasai dunia, ngatur dunia. Anda ada alasan gak sholat, gak ibadah gara-gara dunia, itu nggak benar ya. Itu salah. Mestinya dunia yang kita atur, bukan kita yang diatur dunia. Lakin ar-rajul mutmain, tetapi orang yang hatinya tenang, alladzi ja'ala rizquhu kafafan. Nah, ini kaidahnya. Kalau ingin tenang, enggak kubuan, enggak sumpekan, ini kata beliau. Siapa orang yang tenang itu, kata beliau, adalah orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberi rizki berupa kafafan. Apa kafaf? Kecukupan. Nah, cukup. Nah, cukup diberi, ya merasa cukup ini, diberi tempe cukup, tahu cukup, karena ridho dia, ridho dengan pemberian Allah. Kok diberi ayam, alhamdulillah lebih baik lagi, lebih enak lagi. Diberi daging kambing, ya alhamdulillah. Tapi dia nggak sampai sumpek karena makan tempe, sumpek. Misalnya. Sedih hatinya, kata Ali bin Abi Thalib, ketenangan jiwa itu dengan dua perkara. Pertama, yakin rizkinya sudah dicatat. Yang kedua, ridho dengan apa yang Allah takdirkan. Dan kesumpekan itu karena hilangnya dua tadi. Tidak yakin, nah kemudian tidak ridho. Yastagni bihi, merasa cukup dengan rizki kafaf ini, dari Allah ini, aninnas, daripada manusia. Tidak sampai ngeluh sana, ngeluh sini. Diteleponi sana ada kerjaan, ada lowongan. Saya nganggur, ngerengek-rengek, kayak gitu. Ya, cukup dengan ini. Ini modal mahal Pak Hadi ya. Modal yang mahal ini. Apa ini? Rizki kafaf. Atau disebut juga dengan qanaah. Ya. Jadi dia prioritaskan keimanannya, ketakwaannya. Wala yaski bihi an ta'atillah. Tidak sampai dunianya itu melalaikan daripada ketaatan kepada Allah. Tidak sampai telat ngaji, telat jamaah. Nah, hadza huwa alladzi khadamathu ad-dunya. Inilah orang yang dikhidmati, ditunduki oleh dunia. Nah, orang yang selalu dunia itu tunduk, merengek-rengek padanya. Karena kadang kalau kita baca sirah salaf, ketika didatangi oleh dunia, nangis. Takut sampai ibadahnya, takut sampai agamanya terpengaruh. Kalau kondisi sekarang ya terbalik ya. Sumpek, stres gara-gara dunia. Gak dapat dunia, luput dari dunia. Gak percaya, coba ke Porong sekarang, ke Lawang. Tanya, apa sebab orang banyak masuk sini? 90% gara-gara itu tadi. Apa urusannya? Tetangganya beli panci, ngenes, ya. Saudaranya beli wajan, sedih. Kenapa dia, kok enggak aku? Hadhihi ahwalul qulub. Inilah keadaan hati. Wa ahwalul qulub hiya a'dhamul ahwalil arba'i. Dan keadaan hati itu merupakan paling besarnya keadaan dari 4 keadaan tadi. Pergantian perubahan mulai dari perubahan badan, perubahan keadaan, perubahan waktu, perubahan hati. Maka keadaan hati ini keadaan yang terbesar. Walihada yajibu alaina, ini pelajarannya, ini nasihatnya dari ayat ini. Walihada yajibu alaina, dari itu wajib bagi kita jami'an, semuanya, an nuraji'ah, selalu murojaah,
selalu koreksi atau selalu introspeksi qulubana, hati-hati kita, kulla sa'atin, setiap waktu, kulla lahdatin, setiap saat. Aina sarafta, kemana engkau berbuat, karena badan ini ngikuti saja. Ayyuhal qalbu, wahai hati, mau kemana engkau hati, aku ikut saja, badannya kayak gitu. Nah, aina dhahabta, kemana engkau akan pergi. Limadza tansarifu anillah, kenapa engkau berpaling dari Allah. Nah, waktunya taklim kok enggak taklim, kemana? Itu dikoreksi. Limadza taltafit atau taltafta yaminan wa shimalan, kenapa engkau masih toleh-toleh ke kanan dan ke kiri? Nah, maunya apa? Fokus ke depan bersama Allah Azza wa Jalla. Lakinna syaitana, tetapi syaitan yajri min ibni Adam, hanya saja setan itu mengalir pada Bani Adam, majrad dam, mengikuti aliran darah. Ini hadis juga ya, bahwa di dalam darah kita ini ada setan yang ikut masuk kepadanya, mengalir di sana, setannya mengikuti aliran darah. Bisa karena dia makhluk halus. Setan kan makhluk halus. Ngapain dia? Wa ghalaba ala katsiri minan nas, untuk menguasai manusia. Begitu keadaan kebanyakan manusia dikuasai syaitan. Hatta innahu la yasrifal insanu an sholati, sampai orang yang sholat pun tidak luput dari andil setan ini, dari pengaruh setan ini. Allati hiya ra'su malihi, yang sholat itu merupakan modal terbesar bagi seorang hamba ba'da syahadataini, setelah dua kalimat syahadat. Fatajiduhu idza dakhala fi salatihi, sehingga kamu dapati ketika orang masuk sholat, ketika mulai takbir sholat, dhahaba qalbuhu, pergi hatinya, yaminan wa shimalan, ke kanan dan ke kiri. Urusan sana, urusan sini, melanglang kadang. Hatta yahruja min sholatihi, sampai dia keluar dari sholatnya, walam yakil minha syai'an, dalam kondisi tidak ada yang nyantol sama sekali. Tidak ada yang nyantol blas. Loh, aku tadi sudah sholat itu ya. Gak blas. Wan nasu yasihun, sebagian manusia berteriak, yaqulun, dia mengatakan, salatuna la tanhana anil fahsya'i wal munkar, kenapa salat kami tidak bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Aina wa'dallah, mana janji Allah? Yang kata Allah, inna salata tanha anil fahsya' wal munkar. Kami sudah lama salat, tapi kami kok masih condong pada kemaksiatan dan kemungkaran. Apalagi sekarang zaman setan gepeng ini ya. Orangnya tunduk-tunduk, husuk-husuk, mungkruk-mungkruk, tapi itu walaupun sedang duduk bareng kelihatan ingkruk, itu sebenarnya lihat HP. Fayuqalu ya akhi, maka dikatakan, wahai saudaraku, hal salatuka salatan, apakah salatmu ini idza kunta min hina takabbara, apakah salatmu sejak engkau takbir Allahu Akbar, taftahu laka babal hawajis, apakah engkau ketika salat itu, apakah salatmu itu, takbirmu itu, Allahu Akbarmu itu hanya menjadi pintu hawajis. Pintu hawajis itu pintu tadi, pintu pikiran selain sholat. Pintu pikiran selain sholat. Muncul ini pekerjaan itu. Allati la nihayatalaha, yang itu tidak ada ujungnya. Tadi selesai
mikir makanan ini, pindah ke pikiran itu, pindah ke kendaraan, pindah sampai enggak. Itu Allahu Akbar sebagai pembuka hawajis. Fahal anta musallin, apakah kamu bisa dikatakan orang yang sholat? Nah, apakah engkau seperti itu bisa dikatakan sholat? Shallaita bijismika, engkau memang sholat dengan badanmu. Walakin lam tusalli biqalbika, tapi engkau tidak sholat bersama hatinya. Ini menyadarkan bahwa perjalanan kita menuju Allah itu dengan dua unsur yang ada pada diri kita. Apa itu? Badan dan hati. Kalau hanya badannya yang sholat, itu belum dikatakan sholat. Wa qad jaa fil hadis, telah disebutkan dalam hadis anin Nabi alaihi salatu wassalam, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan innahu laisa laka min salatika, sesungguhnya kamu tidak ada nilai, tidak mendapat apa-apa dari salatmu. Illa ma aqalta, kecuali apa yang kamu yang nyantol, yang hadir hatimu. Minha nisfuha, ada yang dapat separuh salatnya. Tergantung kehadiran hatinya. Karena hati tadi gampang pergi, gampang berubah. Warubu'uha, hanya dapat seperempat. Wathuluthuha, hanya dapat sepertiga. Usruha, dapat sepersepuluh. Humusuha, dapat seperlima. Hasbima ta'kilu minha, tergantung kehadiran hati. Idzan fal qulub biqalbi ala dinik, agar kita selalu bersama Allah Azza wa Jalla, tidak terseret, tidak terfitnah oleh dunia, karena Rasul mengatakan kullu nabiyyin fitnah, masing-masing nabi, setiap nabi itu punya ujian. Wa fitnatu ummati ad-dunya, dan fitnahnya umatku ini dunia. Nah, sampai kata Rasul, tidak, Allah akan tumpahkan dunia itu sampai tidak ada yang kecuali mereka nyimpang semuanya. Sampai nanti ada orang bawa manggul emas untuk disedekahkan, kondisi tidak ada yang mau menerimanya. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk mengingatkan hati kita, meluruskan hati kita kepada apa yang Allah kehendaki, Allah cintai, dan Allah ridhoi. Semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayahnya. Semoga Allah juga membersihkan dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.